Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada saat ini. Mari kita luangkan sejenak waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjaga kami hari ini. Dan kami memohon kehadiran-Mu di dalam hati kami ketika kami akan membaca firman-Mu. Dan biarlah firman ini boleh menjadi perenungan bagi kami untuk hidup baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, percaya apa yang Tuhan katakan. Ayat renungan diambil dari kitab Markus pasal 5 ayat 36. Firman Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja. Anda tidak dapat menghapuskan dosa-dosa masa lalumu. Anda tidak dapat mengubah hatimu dan menyucikan dirimu sendiri. Tetapi Allah berjanji melakukan semua ini bagi Anda melalui Kristus. Anda mempercayai janji itu. Anda mengakui dosa-dosa serta menyerahkan diri kepada Allah. Anda mau melayani Dia. Hanya dengan melakukan hal seperti ini, Allah dapat memenuhi firman-Nya kepadamu. Jika Anda percaya pada janji itu, percaya bahwa Anda sudah diampuni dan disucikan, Allah mewujudkannya dan Anda akan disempurnakan sebagaimana Kristus telah memberi kemampuan berjalan bagi orang yang lumpuh itu ketika dia percaya bahwa dia sudah disembuhkan. Demikianlah jika Anda mempercayainya. Jangan menunggu sampai merasa dirimu sudah sempurna, tetapi katakanlah, saya mempercayainya. Demikianlah adanya. Bukan karena saya merasa demikian, tetapi karena Allah telah menjanjikannya. Dikutip dari buku Kebahagiaan Sejati halaman 59. Hukum itu menunjukkan kepada manusia dosa-dosanya, tetapi tidak menyediakan obatnya. Sementara hukum itu menjanjikan hidup kepada yang menurut, ia menyatakan kematian menjadi bagian pelanggar. Hanya Injil Kristus saja yang dapat membebaskannya dari hukuman dan pencemaran dosa. Ia harus menunjukkan penyesalan kepada Allah yang hukumnya telah dilanggar, dan iman kepada Kristus, korban pendamaiannya. Dengan demikian, ia memperoleh pengampunan dosa-dosa yang terjadi dulu, dan menjadi ikut mengambil bagian dalam sifat ilahi. Ia adalah anak Allah yang telah menerima pengangkatan menjadi anak, di mana ia berkata, Abba, ya Bapa. Dalam kelahiran baru, hati dibawa menjadi selaras dengan Allah, sebagaimana juga menjadi selaras dengan hukum-Nya. Bila mana perubahan besar ini terjadi pada orang berdosa, ia telah melewati dari kematian kepada kehidupan, dari dosa ke kesucian, dari pelanggaran dan pemberontakan ke penurutan dan kesetiaan. Hidup lama yang terpisah dari Allah telah berakhir. Hidup baru, yaitu hidup yang berdamai dan beriman kepada Allah, telah mulai. Kemudian tuntutan hukum Taurat akan digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Roma pasal 8 ayat 4. Dan bahasa jiwa akan berkata, oh, betapa kucintai Taurat-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Mazmur 119 ayat 97. Tanpa hukum Taurat, manusia tidak mempunyai pandangan yang benar mengenai kesucian dan kekudusan Allah, atau mengenai kejahatan dan kecemaran manusia itu sendiri. Mereka tidak mempunyai pandangan yang benar mengenai dosa, dan tidak merasa perlu bertobat, tidak melihat keadaan mereka yang hilang sebagai pelanggar-pelanggar hukum Allah. Mereka tidak menyadari kebutuhan mereka akan darah pendamaian Kristus. Pengharapan keselamatan diterima tanpa perubahan hati yang drastis atau pembaruan hidup. Demikianlah pertobatan dangkal merajalela, dan orang-orang banyak bergabung dengan gereja yang sebenarnya tidak pernah bersatu dengan Kristus. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 489-490. Mari berdoa. Bapa di surga, kami percaya bahwa Engkau
adalah Tuhan pencipta kami, Tuhan yang sudah memelihara kami. Dan biarlah kami terus mempercayai Engkau dengan iman dan tindakan kami. Dan biarlah kami boleh dilahirkan kembali, menuruti segala hukum yang Engkau telah berikan bagi kami. Sebagaimana Engkau adalah kekal, begitu juga hukum-Mu adalah kekal. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberikan pedoman untuk kami jalani dalam kehidupan kami. Memohon penyertaan Tuhan dalam istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.